Assalamualaikum, selamat sore, pagi, selamat semuanya, everyday. Untuk creative people semuanya, hari ini saya dakdikduk sekali sebenarnya, karena saya kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat menginspirasi, seorang motivator, seorang pengusaha, influencer bisa, artis bisa juga nih sepertinya ini. Mari kita sambut ini Aji Krishna. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Saya luar biasa, dakdikduk ini memulai obrolan dengan Aji Krishna. Sebelumnya, Creative People udah pada inget dong sama saya. Saya Bella. Saya yang biasanya podcast sih, tapi ada juga beberapa teman saya. Nah, mungkin Aji bisa memperkenalkan diri buat teman-teman nih, buat Creative People semuanya. Siapa sih Aji ini gitu kan? Kalau nggak kenal, tapi nggak mungkin ya pada kenal semua nih Aji Krishna nih. Ya, pasti udah banyak yang tahu kan? Pasti dong. Aji Krishna Aji itu bapak. Makanya orang banyak kadang-kadang manggilnya Pak Aji Krishna gitu. Makanya kalau Pak Aji Krishna berarti Bapak Krishna dong. Makanya saya kasih tahu Aji itu adalah bapak itu kasta kalau orang Bali. Makanya orang kalau dulunya kalau orangnya ada manggil Pak Cok Krishna, ada manggilnya Gusti Ngurahanom. Akhirnya saya jadi bingung. Udahlah panggil aja. Kalau dulu kan kenapa Pak Cok? Karena Cok Konveksinya terkenal. Nah kalau sekarang kenapa manggilnya Pak Cok Krishna? Karena Krishnanya terkenal. Nah, akhirnya Pak Cok Krishna. Ya udahlah simpel aja, panggil Aji Krishna aja. Aji itu bapak. Artinya sebutan Aji itu termasuk karyawan juga nyebutnya Aji. Aji itu kan antara karyawan dengan anak dengan bapak. Gitu. Makanya di perusahaan saya itu saya nggak butuh hormat. Saya nggak gila hormat. Kalau dulu kalau saya ke Krishna, karyawan itu bilang selamat pagi, selamat siang. Saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah cukup cintailah perusahaan. Oh, waduh, di awal aja saya udah dikasih kata-kata mutiara yang sangat baik nih. Saya nggak butuh hormat, tapi cintailah pekerjaan ini. Waduh, tepuk tangan dulu nih. Aji, tadi kan Aji sudah menceritakan bagaimana sukses story Aji ya. Nanti untuk statement sukses story-nya Aji ada di episode berikutnya nih ya. Saat ini nih Ji, sudah diceritakan sukses story-nya. Nah, kan balik lagi nih Ji, BPKK ini membina TKM Pemula. TKM Pemula itu merupakan rintisan usaha yang bantuan dari Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Yeah. Nah, TKM Pemula ini Ji, ini Ji, UMKM, startup. Yeah. Nah, boleh nggak Ji kasih pesan dan kiatnya untuk TKM Pemula untuk bisa bertahan di dunia kewirausahaan Ji? Karena kalau lihat perjalanan saya kan tidak langsung besar. Iya. Saya kan berangkat dari yang nol sama sekali, dari yang tidak ngerti apa-apa, sekarang jadi bisa ngerti dan paham. Artinya kita belajar dari pengalaman. Pengalaman itu sangat penting. Nah makanya buat teman-teman yang baru mulai berusaha, mau wirausaha, sebaiknya kita harus merintis dari nol. Semua itu prosesnya pasti tidak bisa instan. Nah makanya kembali lagi buat teman-teman yang mau wirausaha, perjalanan saya tidak mudah. Artinya itu perlu penuh perjuangan yang betul-betul tulus. Betul-betul segala sesuatu kerjaan itu harus dicintai. Kalau kerjaan sudah dicintai, nggak mungkin nggak akan jalan. Nggak mungkin nggak jalan. Saya akan jalan. Sejeleknya paling nggak rugi. Kan itu ya? Iya, paling nggak nutup biaya operasional. Kan itu tujuan pertama. Buka usaha kan yang penting tidak rugi. Kalaupun rugi, itu bagian dari pelajaran. Berarti beli sekolah, anggap sekolah itu kan anggap aja sekolah. Artinya kalau rugi pertama jangan menyerah, bangkit lagi gitu. Nah itulah pengalaman saya. Namanya usaha pasti ada untung ruginya, pasti ada suka dukanya. Nah buat para wirausaha yang baru mulai merintis, percaya dirilah dan kurangi minta pendapat. Insting itu sangat luar biasa. Yang penting kalau udah percaya sama insting, apalagi feeling, itu udah gas aja langsung. Jangan lagi minta pendapat sama yang lain. Karena semakin banyak minta pendapat, seperti tadi saya bilang, akan kacau pikiran kita. Gitu. Poin pertama, jangan terlalu banyak mendengar omongan orang lain. Iya, karena kita kan punya insting. Wih, saya yakin ini kalau buat ini saya pasti jalan. Udah, jalankan aja. Apa salahnya gitu. Nah setelah itu minta pendapat, wah nggak mungkin. Situasi sekarang apapun dibuat kan banyak persaingan. Enggak kok. Buktinya jalan. Buktinya jalan. Punya lebih dari 30 outlet. Waduh, luar biasa Aji Krishna.
Berarti kalau tadi Aji bilang kalau kita gagal rugi, anggap sebagai pelajaran. Iya, pelajaran. Jadi jangan menyerah lagi Aji ya. Menyerah, iya. Nah, kebanyakan kan orang-orang ya kalau udah sekalinya jatuh Aji takut nggak mau maju lagi Aji ya. Padahal sebenarnya itu awal mula untuk memulai usaha itu jauh lebih baik lagi Aji ya. Makanya penting sekali ya, sekolah tuh setinggi-tingginya sangat penting sekali. Tapi kadang-kadang juga banyak yang salah karena dia tamatannya sudah tinggi, apalagi luar negeri atau Amerika, kadang-kadang banyak hanya teori aja, prakteknya nggak tahu. Gitu. Nah makanya paling penting itu adalah teori itu perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Alangkah baiknya teori langsung praktekkan gitu. Teori langsung dipraktekkan. Iya kalau teori aja, tapi kalau dapat dipraktekkan itu agak sulit sekali. Makanya kalau saya nggak pernah berangan-angan. Spontanitas begitu besok saya begini, kerjakan langsung, nggak nunggu hari esok, kita langsung kerjakan sekarang. Apapun kekurangan kelemahannya, next pasti akan lebih baik lagi. Iya benar. Belajar dari pengalaman yang kita lalui sendiri ya Ji ya. Iya kalau lihat ya, di mana sih skill saya di waktu zaman pandemi? Saya nggak punya skill jadi chef kue, saya nggak bisa masak. Tapi kok saya bisa punya pabrik 1 hektar, pabrik kue terbesar di Bali. Ya artinya karena saya kemauan saya tinggi. Dan saya juga selalu di lapangan. Ya kalau maaf ya, kalau dulu kan kita harus kerja sama orang Cina. Betul. Ya karena kita akui loh kerja orang Cina itu cara kerjanya beda. Nah sekarang saya rubah, orang Cina kerja sama saya gitu. Harus tuh ditanamkan nih buat wirausaha. Jadi untuk TKM kita nih, creative people yang ada semua di rumah nih ya, bahwa jangan harus menanamkan bahwa kita harus bisa menciptakan pekerjaan untuk orang lain. Dan yang paling utama itu juga begini, pemerintah itu kan programnya sangat bagus, bantuan untuk para UMKM atau wirausaha. Dan itu juga kalau menurut saya itu sangat bagus sekali program pemerintah. Nah cuman karena sering sekali disalahgunakan oleh anak-anak yang wirausaha ini. Nah makanya buat teman-teman wirausaha, kita harus mandiri. Kalau bisa sendiri, kenapa harus minta bantuan? Gitulah. Nah artinya bantuan itu pakai sandaran. Kalau terjadi sesuatu, kalau udah kehabisan akal, ide udah habis, baru kita minta bantuan kepada pemerintah. Kalau bisa mandiri dulu. Kalau sudah rasanya udah menyerah, nggak ada salahnya kita minta bantuan. Iya benar sekali. Kalau itu saya. Kalau Aji gitu ya. Nah terutama nih Ji ya, pemerintah ini sebenarnya sudah baik kata Aji tadi pemerintah tuh sudah ngasih bantuan tunai langsung. Nah sudah gitu dibina langsung oleh kita Ji. Jadi dari teman-teman TKM ini Ji, setelah mendapatkan bantuan kita bina lagi Ji. Kita bina, kita kasih. Misalnya mereka tidak mengerti tentang terkait dengan pembukuan, menjalin kolaborasi dengan kemitraan, mencari buyer, mencari investor, kita jalin Ji komunikasi. Jadi kita mempertemukan nih mereka Ji, antara wirausaha ini TKM ini dengan para investor, buyer ataupun juga perusahaan-perusahaan yang bisa menampungnya Ji. Nah setelah itu Ji, dari itu semua kita berharap sebenarnya TKM ini untuk menjadi mandiri. Nah itulah berarti harus ada keinginan juga ya Ji ya. Kalau misalnya dari pemerintah sendiri, tapi kalau tidak ada dari kemauan orang lain juga kurang nggak bisa juga bermanfaat ya Ji ya. Makanya harapan saya kembali lagi ke wirausahanya dulu. Makanya harus mulai mandiri gitu, atau anggap aja gitu, program pemerintah kan udah sangat bagus. Udah nggak usah dilihat dulu, kita harus mandiri dulu, berjuang dulu diri sendiri. Masa nggak bisa gitu? Nah kalau nggak bisa, kalau misalnya perlu dari bimbingan dari pemerintah, ya baru kita ini sharing-sharing gitu. Nah makanya karena pengalaman saya kan dulu belajarnya dari nol. Dulu kan kita sering sekali UMKM itu dibantu oleh Dinas Koperasi untuk berangkat pameran ke Jakarta. Nah saya malah nggak mau ngambil, maaf ya, program pemerintah sangat bagus, tapi saya nggak ambil program pemerintah karena saya ingin mandiri. Saya bilang sama Kepala Dinas Koperasi, Pak Kadis, mohon maaf saya bukannya menolak, tetapi izinkanlah saya ingin berjuang sendiri. Tetapi setan yang saya dikasih oleh Kadis Koperasi silakan buat teman-teman. Tetapi mohon Pak Kadis bantu saya carikan setan di sebelahnya Dinas Koperasi. Saya sewa. Nah karena saya sewa, tanggung jawab saya kan lebih besar, target saya harus tercapai. Nah akhirnya dari antara teman-teman yang wirausaha di zaman itu, yang berhasil hanya satu, yang punya Krishna. Aduh, ya ampun Ji. Nah terkait dengan UMKM nih Ji ya, Aji kan terus bilangin nih soal kemandirian juga terkait TKM. Kita juga punya program TKM. Aji kan termasuk salah satu orang yang pemerhati difabel. Apa TKM? Disabilitas. TKM itu adalah tenaga kerja mandiri pemula. Apa syaratnya kalau dapat kita sebagai wirausaha biar dapat bantuan dari TKM? Nggak ada syaratnya Ji, hanya KTP, daftar di BISA.
Dan dari Bishub nanti ikutin tata cara pelaksanaannya untuk pendaftarannya, membuat pengajuan, proposal. Nanti akan ada tim verifikasi. Verifikasi nanti dilihat tanggal kapannya, bagaimana dengan mereka mau bikin usaha apa. Kita punya 5 sektor, Ji. Sektor pertama industri boga. Industri boga, terus ada perikanan kelautan, pertanian perkebunan, terus ada jasa, terus barang dan jasa, industri kreatif. Jadi ada 5 sektor kita TKM ini. Kalau boleh tahu maksimal sampai berapa dapat bantuan? Untuk tahun lalu dari 2020 sampai dengan 2023 itu kita hitungannya satu kelompok 20 juta. 20 juta ya? Iya. Pengembaliannya sistemnya? Tidak ada pengembalian, cuma-cuma, Ji. Oh, cuma-cuma ya? Cuma-cuma untuk masyarakat. Betapa baiknya pemerintah memberikan bantuan cuma-cuma untuk masyarakat. Nah, cuma-cuma kalau misalnya jalan nggak ada masalah dong? Karena kita kan ada memonitoring, Ji. Kita tetap memonitoring bagaimana. Selama berapa tahun? Untuk saat ini kita 2 tahun terakhir kita tetap memonitoring. Tapi kalau misalnya maaf, ini kan cuma-cuma kan, 20 juta untuk wirausaha. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau disalahgunakan gimana? Sejauh ini artinya kan kita ini banyak orang dilibatkan seluruh Indonesia ya kan? Tapi sejauh ini kita karena kan ada tim verifikasinya ya, Ji ya. Tim verifikasinya dan selalu kita monitoring juga, Ji. Nah, yang 2 tahun sebelumnya, yang tahun 2020 juga masih tetap kita jalin komunikasi. Nah, saat ini kita menjalin kolaborasi kerjasama dengan beberapa e-commerce, Ji. Nah, di situ kita membahas tentang kurasi. Mereka untuk mempersiapkan produk-produk TKM ini untuk bisa masuk ke e-commerce. Salah satunya kita kerjasama dengan Blibli, B-Market, terus ada Alfamart Group. Nah, saat ini sudah tahap kedua seleksi kurasi. Nah, jadi kolaborasi kemitraan. Semoga kedepannya juga mungkin di Aji Krishna oleh-oleh bisa menjalin kolaborasi juga nih. Ya, artinya gini, kita selalu terbuka buat UMKM kan. Nah, kalau bicara UMKM, kalau Krishna yang di Bali itu kan memang lebih spesifik produknya kan adalah Bali. Nah, kebetulan karena tanggal 31 Mei ini kita buka Krishna oleh-oleh Nusantara. Artinya seluruh produk di seluruh Indonesia bisa masuk, tetapi kita utamakan di IY. Nah, makanya bagi wirausaha yang dari TKM itu kalau punya produk silakan dikirim ke Krishna. Boleh nanti kita ngomong-ngomong buat para wirausaha yang ingin masukkan produk ke Krishna, silakan produknya dikirim, nanti kita akan kurasi. Artinya kan tidak semua produk yang bisa dijual di Krishna. Betul sekali. Nanti kita kurasi. Nanti kita kurasi, sebaiknya kalau usulan saya, kalau membantu wirausaha, mungkin karena biar tidak disalahgunakan bantuan dari pemerintah, karena saya paling gini sama pemerintah, paling bela mati-matian untuk pemerintah ya. Mungkin produknya dari wirausaha itu kita kurasi, nanti kalau yang bagus atau enggaknya, penjualan naik jadi bagus atau enggaknya kita nanti tahu. Artinya saya jamin bahwa ini pasti akan jalan gitu. Karena wow, maaf ya. Baru omongan doang nih, udah ada deal-deal nih, Bu ya. Mohon maaf kalau pengalaman saya di Krishna itu kayak kita kan punya UMKM di Bali itu 475 UMKM. Sedangkan kalau di DIY sampai Solo itu 150 UMKM. Nah, memang itu kita dapat bantuan itu dana LPDB. Nah, itu kita dikasih bantuan, tapi kita sebagai saya nggak boleh pakai, itu memang khusus untuk UMKM. Nah, kita sebagai off-takernya, penjaminnya gitu. Iya, makanya sebaiknya kalau menurut saya, misalnya kalau dari tadi apa namanya lupa? BPKK? Nggak, yang tadi bantuan. TKM. Iya. TKM itu kan 10 berkelompok 10. Betul. Mungkin dari 10 itu ada yang menjamin orang-orangnya yang direkomendasi gitu. Ya. Biar terjeleknya terjadi ada yang penanggung jawab, biar nanti dari ketenaga kerjaan capek datengin per orang itu gitu. Iya, karena kita kan untuk penanggung jawabnya kita biasanya ketuanya, Ji. Jadi kita menghubungi ketuanya. Nah, untuk terkait dengan kurasi nanti kita ngomong di belakang ya, Ji. Boleh. Terkait dengan industri untuk Krishna Aji Nusantara. Nah, tadi juga Aji kan merupakan salah satu orang yang saya tahu ya, semua orang juga tahu. Aji ini kan pemerhati UMKM nih. UMKM banyak banget yang dimina. Nah, itu yang harapan kita juga seperti itu. Kita berharap TKM kita bisa juga menjalin kerjasama kolaborasi dengan Aji. Ternyata gayung bersambut, saya baru ngomong sedikit tersambut langsung gayung saya sama Aji. Berarti nanti karena kan program dari kementerian dari Pak Presiden juga kan udah bilang ke saya. Dan sedangkan kalau bicara Krishna itu kan
UMKM kan produk Krishna itu kan lokal, semua lokal, tidak ada luar dari Indonesia. Nah makanya yang berani memulai di awal buka di Jogja namanya Krishna Oleh-oleh Nusantara ya Krishna. Gitu. Artinya kita membantu para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Makanya tugas saya adalah sekarang itu apa sih yang saya cari hidup saya lagi? Yang saya cari adalah bagaimana saya bisa membantu para UMKM yang ada di seluruh Indonesia, termasuk juga anak-anak difabel gitu. Nah, Aji ngomong difabel, bersambut lagi dengan saya. Pemerintah juga sudah mempersiapkan TKM ini tidak hanya untuk pada orang umum saja, tapi ada khusus untuk disabilitas, untuk difabel. Jadi ada beberapa TKM kita yang difabel. Nah, jadi pemerintah juga menyiapkan kuota. Nah, ya kita berharap teman-teman TKM difabel ini juga bisa bekerja sama juga dengan Aji, karena ya mereka juga ternyata setelah ada yang kita monitoring, Ji, mereka tuh tidak ada perbedaan dengan yang sehat, Ji. Iya, malah kalau presentasenya orang difabel sama normal lebih rajin orang difabel. Iya. Karena kita udah buktikan dari hasil kinerjanya sama ini malah lebih. Kemauannya itu lebih kuat, Ji ya. Ya mungkin karena dia nggak bisa komunikasi, akhirnya bekerja terus. Iya, benar. Makanya kita punya rencana 2025 ini kita punya pabrik khusus 100% anak-anak difabel. Siap. Wow. Saya doakan, Ji, karena Aji ya orangnya sangat baik, tulus. Semoga makanya usaha Aji itu lancar. Karena Aji niatnya baik, makanya outlet Aji itu berkembang dengan baik. Karena saya dari dulu, dari awal merintis usaha sampai sekarang saya orangnya mandiri. Nggak pernah mau dikasih apa-apa. Nggak pernah dikasih bantuan apapun, nggak mau. Tapi kali ini, karena ini program memang dari pemerintah harus dijalankan, ya seperti tadi itu yang bilang dari kementerian, ya mau nggak mau, ya kita terima, dan itu pun saya nggak boleh pakai. Ya saya cuma membantu menjembatani aja, sebagai penjamin aja. Kalau dia nggak bayar ya saya jaminannya. Berarti kan saya masih ada tanggungan berat dong. Tetapi saya juga nggak bodoh, karena setiap UMKM itu dia punya, dia kan akan ngirim barang di Krishna nih, misalnya omsetnya dia 1 bulan 100 juta. Kalau dia nggak bayar mungkin selama 2 bulan, dia omset yang satu bulan itu nggak boleh diambil. Artinya dia hanya boleh, misalnya kalau dia omsetnya dia 1 bulan, dia hanya boleh 100 juta sebulan, dia hanya boleh pinjam 100 M. 100 juta gitu. 100 juta. Ya, kalau terjadi kalau dia nggak bayar selama 2 bulan, dia keluar dari Krishna. Uang yang omset 1 bulan ini kita ambil. Oh, begitu. Kita ada jaminan tetapi nggak kelihatan. Oke, Ji, tadi Aji ngomong kurasi, mungkin Aji boleh kasih bocoran, Ji. Salah satu syarat kurasi di Krishna Aji apa sih, Ji? Sebenarnya syarat di Krishna tuh simpel sekali, nggak ada yang harus bagaimana ya? Simpel sih sebenarnya. Syaratnya cuma satu. Untuk oleh-oleh ya. Iya. Jangan bawa produk di Krishna yang ada di supermarket. Contoh, nastar itu kan nggak mungkin ya. Nastar itu kan di mana-mana ada gitu. Artinya kayak misalnya roti apa kan nggak mungkin. Nah, artinya kalau di Krishna tuh ya keripik kacang, terus kedua kue apa ya? Yang paling bagus tuh ya kalau namanya di oleh-oleh itu ya, dimanapun oleh-oleh di seluruh Indonesia pasti yang paling laku adalah kue basah. Contoh, kue susu itu kan kue basah yang expirednya masanya cuma 1 minggu 10 hari. Kedua misalnya Bali Banana. Ketiga, kalau di Bandung itu ada namanya pisang molen. Nah itu expirednya paling cuma 3 hari 4 hari. Nah makanya kalau kue basah itu kalau udah punya brand, udah punya nama, itu omsetnya kencang banget. Nah keripik itu sebenarnya pelengkap. Nah makanya kalau bicara keripik, serame-ramenya keripik omsetnya nggak lebih dari 100 juta. Tapi kalau serame-ramenya namanya contoh kayak bakpia di Jogja itu orang antri beli, itu bisa omset sampai 20 miliar sebulan. Iya. Karena kalau kue basah itu kalau dimakan rasanya bisa sampai 4 biji kan. Iya. Tapi kalau namanya keripik nggak mungkin sampai ngabisin dua itu nggak mungkin. Karena itu kan bikin tenggorokan sakit atau apa namanya. Iya. Dan nggak membuat kenyang. Nah kalau kue basahnya membuat kenyang. Saya pecinta kue juga tuh, Ji. Makannya sesuai badan kan, Ji? Wah, tadi Aji udah ngasih bocoran nih. Nanti mungkin kita boleh ngomong terkait dengan untuk Krishna Nusantara ya, Ji ya. Kolaborasinya di belakang dengan Ibu nanti. Terakhir nih, Ji, karena waktunya Aji juga ya. Boleh nggak, Ji, kasih satu closing statement nih, Ji, untuk para TKM, untuk memotivasi TKM nih dalam menghadapi wirausaha, persaingan wirausaha. Iya, pesan saya buat para TKM ya, yang mau memulai wirausaha, yang paling utama adalah kurangi minta pendapat. Yang kedua adalah emosional dikontrol.
Yang ketiga, jangan pernah ada jarak dengan siapapun. Kita harus welcome kepada siapapun. Yang terakhir, kita jangan pernah slow respon. Wah, harus fast respon. Waduh, tepuk tangan dulu. Waduh. Karena selama saya berbisnis sampai sekarang ini, siapapun yang WA saya nggak pernah slow respon. Saya selalu menghormati orang yang mau ketemu saya, orang yang mau WA saya selalu jawab. Nggak pernah nggak jawab. Baik suka nggak suka, tetap kita jawab. Tetap direspon. Artinya ya, Ji, ya? hilangkan pemikiran yang nggak suka itu. Kita selalu berpikir positif sama orang. Gitu. Waduh, terima Karena kasih. saya pikir aset yang paling abadi adalah investasi, yang paling abadi adalah sahabat. Betul sekali. Waduh, nah berarti ntar kalau saya WA Aji dibalas gitu. Bercanda ya Aji ya. Waduh, terima kasih Aji. Saya sudah diperkenankan untuk berbicara ngobrol-ngobrol seru sore dengan Aji Krishna. Terima kasih. Semoga obrolan kali ini dengan Aji Krishna dapat menginspirasi teman-teman. Amin. Dan dapat kuncinya juga tadi kan sudah ada nih spill-spillannya tadi. Bisa menjalin kolaborasi untuk di Krishna Nusantara. Semoga terjalin ya Ji ya. Terima kasih. Oke Aji, terima kasih buat semuanya. Creative People, jangan lupa tetap nonton, like, share, and comment. Bunyiin loncengnya ya. Dah, assalamualaikum.